Shalom, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Dan saya percaya bahwa kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian pembukaan kita. Sama-sama kita katakan, ku ada sebab anugerahmu. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita sungguh-sungguh angkat pujian ini. Ada sebab anugerah-Mu. Karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu dan mengucap syukur. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami Tuhan. Kami percaya bahwa kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Kami boleh bersukacita, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah ucapan syukur kami Bapa. Pada pagi hari ini kami rindu, kami mau memuji memuliakan Engkau.
Oleh sebab itu Tuhan, mari urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Teristimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Allah campur tangan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh dikuatkan pada pagi hari ini. Kami boleh dibebaskan. Kami boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita gambar sukacita untuk Tuhan. Dan mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat bibir gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat bibir gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Baik Bapak Ibu, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, sama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir
sini, Roh Kudus kau mengasihiku. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hatiku, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun berada pagi hari ini, yang mengikuti ibadah online, kiranya hati kita sungguh-sungguh terbuka untuk Tuhan, untuk menerima berkat kehidupan. Mari sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang setia memelihara, memberkati, menjaga kehidupan kami sampai pagi hari ini, sehingga melalui ibadah online kami kembali ke hadapan Tuhan untuk bersyukur. Melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, turunlah rahmat-Mu oleh kekuatan Roh Kudus, supaya hati kami terbuka untuk menerima kebenaran yang menghidupkan. Karena itu kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, supaya pemberitaan firman ini menjadi berkat, mendatangkan kehidupan, pengharapan, kekuatan iman bagi kami semua. Terpujilah nama Allah Bapa di surga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat hidup dan keselamatan. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadaan belum kunjung membaik. Keadaan tetap membatasi segala aktivitas kita. Keadaan mengurung hidup kita untuk berdiam diri, termasuk mengurung kita untuk tidak bisa berkumpul bersama-sama di dalam satu ruangan atau di dalam sebuah gedung gereja untuk beribadah bersama-sama. Tetapi mari kita melihat keadaan ini, memaknai keadaan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan hendak menguatkan umat-Nya melalui persekutuan di setiap rumah tangga, di setiap keluarga masing-masing. Mungkin banyak jemaat, banyak umat Tuhan yang sebelum keadaan ini terjadi merasa kurang dipersiapkan, tidak terbiasa dengan mesbah keluarga, sehingga ketika kehidupan diperhadapkan dengan mara bahaya, kehidupan diperhadapkan dengan maut, rasanya tidak punya kekuatan, tidak ada topangan seperti sedia kala. Tetapi apapun keadaan kita hari ini, kita tidak terlambat, kita belum terlambat. Kita dapat memulai hari ini untuk membangun mesbah pribadi kita di hadapan Tuhan, mesbah keluarga di dalam rumah-rumah kita. Kalau kita melihat gereja mula-mula, orang-orang yang percaya kepada Yesus
Mereka berkumpul di rumah masing-masing untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk memecah-mecahkan roti, dan untuk membaca kitab-kitab Taurat. Saya kira keadaan ini dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan kita, untuk membawa kita lebih fokus kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, ada dua keadaan yang harus kita periksa di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita hidup di dalam pertobatan. Itu yang pertama. Dikatakan di dalam kitab Yesaya 59, firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat Israel supaya bangsa Israel bertobat di hadapan Tuhan. Sebab tangan Tuhan ini tidak kurang panjang untuk menolong umatnya dari petaka, dari bencana, dari kelaparan, dari sakit penyakit, dari kematian. Tetapi karena kejahatan-kejahatan kita membuat Tuhan menahan tangannya untuk menolong umat-umatnya. Juga dikatakan pendengaran Tuhan ini tidak kurang tajam untuk mendengarkan teriakan kita, doa-doa kita. Tetapi seringkali yang membuat Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita, tidak segera menjawab kebutuhan-kebutuhan kita karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Karena itu hari-hari ini hal yang penting untuk kita periksa dalam kehidupan kita. Apakah kita di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang senantiasa bertobat kepada Dia? Yang kedua, yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita di hari-hari ini adalah tetap percaya kepada Dia. Di dalam kitab-kitab Injil, sebelum Yesus menjamah seseorang, sebelum Yesus melakukan sesuatu bagi seseorang, bahkan bagi sekelompok orang, bagi satu keluarga, bagi satu bangsa, bahkan dunia, Yesus berkata, percayakah engkau kepadaku? Percayalah maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Percayakah engkau bahwa anak manusia sanggup mengampuni dosa? Percayakah engkau bahwa aku dapat melakukannya bagimu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobat dan percaya, ini adalah keadaan yang dirindukan Tuhan setiap saat dari kehidupan umatnya. Firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Hari-hari ini kadang kita tidak mengerti siapa yang menjadi musuh kita, siapa yang menjadi lawan kita. Bahkan orang-orang yang merasa kuat karena memiliki segala hal dalam kehidupannya pun merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, kebingungan. Siapa yang menjadi musuh mereka? Siapa yang menjadi lawan mereka? Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana harus mempertahankan hidup? Bagaimana harus membentengi keluarga? Bagaimana harus membentengi usaha? Penyakit yang sedang menjangkiti banyak umat manusia hari-hari ini, dikatakan penyebarannya itu melalui udara, lompatan-lompatannya melalui udara. Sesuatu yang tidak kelihatan oleh kasat mata, sesuatu yang menyerang dengan tiba-tiba, sesuatu yang melumpuhkan, yang membuat sakit dengan tiba-tiba, sesuatu yang dengan tiba-tiba mematikan. Sehingga beberapa pakar, beberapa teolog berkata bahwa virus ini adalah serangan setan bagi umat manusia, khususnya bagi orang percaya. Itulah sebabnya virus ini tidak memilih siapa, tidak memilih oh dia pendeta maka dia luput, oh dia orang Kristen maka saya tidak perlu untuk datang kepadanya, oh dia orang berdoa sehingga saya tidak perlu menyerangnya. Dengan ayat firman Tuhan yang dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi yang lain berkata bahwa keadaan ini, virus ini, dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan gerejanya, untuk membawa umat-umat Tuhan lebih dekat kepada Allah, supaya umat-umat Tuhan mulai membangun doa, supaya orang-orang percaya mulai membaca dan merenungkan firman Allah, supaya orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu mulai bertobat kepada Allah. Dua sisi ini ada benarnya Bapak Ibu. Karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kekuatan Tuhan memampukan kita untuk melihat, untuk mengenali, untuk memahami serangan-serangan setan yang datang ke dalam kehidupan kita. Juga kekuatan Tuhan memampukan kita untuk memahami, untuk mengerti, untuk dapat melihat bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan bagi kita.
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Fokus daripada firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah yang menjadi kekuatan, yang menjadi perlindungan, yang menjadi benteng orang percaya terhadap serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, melawan roh-roh jahat di udara. Ini yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab banyak hal yang tidak kita pahami, yang tidak nampak di depan mata, tetapi telah menghantam kehidupan kita, telah merasuki kehidupan kita dengan kekhawatiran, telah merasuki jiwa kita dengan kecemasan, dengan kebimbangan, dengan segala macam perasaan yang campur aduk. Dia menusuk jiwa kita dan menanamkan kecemasan, menanamkan perasaan takut. Jadi kuasa kegelapan ini dikatakan dia akan menyerang tubuh kita. Sebab manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dia akan melemahkan tubuh kita dengan sakit penyakit. Dia akan melemahkan jiwa kita, pikiran kita. Dia akan melemahkan perasaan kita. Dia mematikan hasrat keinginan kita. Dan dia padamkan roh kita. Mungkin ayat yang lebih tepat, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mencuri apa yang kelihatan pada kita. Dia membunuh jiwa kita dan membinasakan seluruh kehidupan kita. Tetapi Allah berkata kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengambil kekuatan Allah bagi kehidupan kita supaya kita dapat bertahan, tidak hanya bertahan tetapi melawan. Peperangan dimenangkan ketika ada perlawanan. Perkelahian bisa dimenangkan ketika ada perlawanan. Akan ada yang kalah dan akan ada yang menang. Tetapi Allah tidak mau kita kalah. Kepada pribadi yaitu iblis yang sudah dikalahkannya, yang sudah ditaklukkannya, yang sudah ditundukkannya di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa dia telah lebih dahulu dicobai sehingga dia akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang dicobai. Perlengkapan-perlengkapan senjata rohani yang harus kita miliki. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Hati kita ini harus dijaga. Baju sirah melindungi bagian-bagian vital pada tubuh kita. Hati kita ini harus dilindungi. Hati kita ini harus dijaga. Sebab dikatakan oleh firman Allah, dari dalam hatilah dimunculkan siapa kita yang sebenarnya. Hati kita ini tidak boleh dicemari oleh kegelapan. Hati kita ini tidak boleh ditembus oleh panah api si jahat yang menanamkan ketidakpercayaan. Lalu kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan
Injil damai sejahtera. Kita harus tetap bersaksi. Sebab setelah kita menyadari bahwa kita telah dimenangkan oleh Kristus, dan hati Kristus juga supaya orang-orang lain juga memperoleh kasih karunia dari Dia, maka Yesus mengutus rasul-rasul, Yesus mengutus gerejanya, Yesus mengutus orang-orang kudusnya untuk bersaksi tentang Injil yang menyelamatkan setiap orang dari tipu daya iblis, dari tipu daya kegelapan, dari penyesatan iblis dan pembinasaan. Dikatakan di kitab Roma 1 ayat 16-17. Aku memiliki keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hanya Injil yang dapat menyelamatkan orang-orang yang percaya. Injil yang dapat menarik orang datang kepada Kristus. Kalau orang tidak mendengarkan Injil sama sekali, kalau orang tidak menerima keselamatan dari Injil, maka orang itu pasti akan direbut oleh kegelapan dan dibinasakan. Ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Perisai iman yang dapat mengalahkan, menghalangi. Perisai itu sebagai penahan. Dia juga dapat sekaligus menjadi senjata. Supaya ketika ada serangan setan yang ingin membelokkan hati dan pikiran kita, yang ingin menarik perhatian kita, yang ingin menarik hati kita, supaya berpaling kepada Allah, supaya meragukan Allah, supaya tidak percaya kepada Allah. Iman kita lah yang melindungi kita. Dikatakan tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa kepercayaan tidak mungkin seseorang melihat karya Allah di dalam hidupnya. Dua hal yang saya katakan tadi, bertobat dan percaya, adalah dua hal yang sangat penting, dua hal yang sangat vital dalam kehidupan orang percaya, yang harus ada dalam kehidupan orang percaya, yang harus terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Allah digambarkan sebagai pedang yang bermata dua, yang memisahkan jiwa dan roh, yang menusuk tembus sampai di kedalaman kehidupan manusia. Firman adalah pelita bagi kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita, firman-Mu terang. Juga di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16-17 juga dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Sebab orang yang memiliki Injil di dalam kehidupannya adalah orang-orang yang memiliki keselamatan sekaligus memiliki kekuatan untuk menarik orang-orang lain melalui Injil datang kepada kasih karunia Kristus. Ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dikatakan di dalam 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa.
Sebab dengan doa inilah kita memiliki hubungan dengan panglima kita, dengan panglima perang kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dunia ini kita sedang berhadapan dengan kerajaan kegelapan, kerajaan setan, kerajaan iblis. Dikatakan dia pasukannya seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berkeliling dunia, mencari orang-orang yang dapat ditelannya, orang-orang yang dapat dibinasakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita akan gampang jatuh sakit. Kita akan gampang mengalami tekanan jiwa. Bahkan tidak sedikit orang yang depresi. Karena depresi maka berbagai penyakit menyerang tubuhnya. Beberapa hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang beberapa bulan lalu, tepatnya sebelum corona, mereka memiliki wajah yang cerah ceria. Mereka berjalan dengan tegap. Mereka memiliki senyum yang lebar. Kelihatan bahwa hati mereka itu puas, nyaris tidak ada masalah. Tetapi beberapa hari ini saya bertemu dengan mereka. Wajah yang kusam, rambut yang acak-acakan, semangat yang dulunya begitu bergelora, hati yang dulunya begitu bersemangat, sekarang kelihatan letih lesu. Secara fisik dapat kelihatan bahwa itulah yang sedang terjadi di dalam jiwanya. Sebab wajah kita ini mencerminkan apa yang sedang terjadi di dalam jiwa kita. Hari-hari ini bahkan orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang dekat kita juga berguguran. Selain karena COVID, juga dikarenakan oleh penyakit-penyakit lain. Ada orang yang baru saja beberapa waktu yang lalu kelihatan sehat, sekarang kedengaran sakit, bahkan telah meninggal dunia. Kenyataan ini akan membuat hati kita gelisah, takut. Keadaan ini bisa mencekam kehidupan kita. Tetapi hanya orang-orang yang memiliki kekuatan Tuhan, yang menggunakan kuasa Allah di dalam hidupnya, yang akan tegak berdiri sampai akhir. Ayat yang ke-18, 19, dan 20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, dan juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia gunung batuku, kota perlindunganku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah, sebab Dia Allah pemelihara jiwaku. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini. Coba Bapak Ibu Saudaraku semua melihat kembali di kedalaman hati kita. Apakah hari-hari ini kita sedang menjalani hidup dalam pertobatan? Apakah hari-hari ini di hadapan Tuhan kita sungguh-sungguh mengedepankan iman percaya kita? Supaya dengan demikian
kita dapat melihat kasih karunia Allah datang dalam hidup kita, memampukan kita untuk mengambil, menerima semua perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan dan melawan segala tipu-tipu daya iblis, serangan-serangan iblis, supaya kita dapat bertahan di hadapan Tuhan sampai Tuhan memuliakan kita. Mari tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sebab Engkau tidak membiarkan kami binasa di antara orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan. Engkau tetap setia memelihara kehidupan kami sebagai orang kudus-Mu. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kami memandang Allah sebagai panglima perang kami, yang memberi perlengkapan rohani bagi kami, supaya kami kuat menjalani masa-masa peperangan di dunia ini, supaya kami kokoh berdiri di hadapan Tuhan, juga dapat menarik orang-orang lain yang sedang menuju kepada kebinasaan, kami bawa kepada keselamatan di dalam Kristus Yesus. Meteraikan firman ini Tuhan, dan biarlah kami senantiasa membangun hidup kami di dalam doa, melalui mesbah-mesbah pribadi, mesbah-mesbah keluarga. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, supaya ada pengharapan, ada kekuatan baru, bahwa perjuangan kami ini akan kami menangkan, sebab kami berjuang bersama dengan Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita terima doa berkat, mari kita sama-sama angkat satu pujian. Kita katakan, ku di tangan-Mu. Katakan, ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu,
pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu bahwa kami tetap hidup di hadapan Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Allah. Kami akan kembali ke tengah dunia ini dengan segala aktivitas kami selama 1 minggu ke depan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pijakan kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perlengkapan rohani kami, supaya kami dapat mematahkan segala pekerjaan setan yang melemahkan, yang membinasakan. Bahkan kami dapat mengangkat orang-orang di sekitar kami yang sedang lemah dan terjatuh. Terpujilah namamu Allah Bapa di surga. Berkati orang-orang kudusmu di seluruh muka bumi. Kepada mereka yang senantiasa berseru berharap kepadamu ya Bapa. Kepada setiap kami yang senantiasa mengoreksi hidup kami, yang membawa hidup kami kepada pertobatan, dan yang senantiasa memiliki iman kepercayaan kepadamu. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang setia taat dalam panggilan pelayanan. Kiranya pengurapan Tuhan ada pada kami semua. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dimanapun hamba-hambamu ini berada. Kiranya pada mereka diperlengkapi dengan kepenuhan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa buat setiap keluarga kami. Kiranya kami bersehati bersama-sama, suami, istri, anak-anak, bahkan keluarga kami membangun mesbah di hadapan Tuhan. Kami menguatkan iman kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa pagi hari ini. Buat setiap kegiatan kami, baik studi anak-anak kami, pekerjaan, atau apapun yang kami kerjakan melalui online, kiranya Allah berkarya dengan menopang umat-umat-Mu, menopang kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kami berdoa jika ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan Tuhan yang kuat kiranya menjamah menyembuhkan. Umat-umat-Mu yang sedang khawatir, lemah, letih, lesu, di dalam nama Tuhan Yesus mereka diberi pengharapan dan kekuatan di dalam iman. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan-pertolongan yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus pada mereka ditaruhkan iman untuk dapat melihat tangan Tuhan yang kuat yang akan berkarya bagi mereka. Terima kasih. Berkati pemimpin bangsa-bangsa, berkati pemimpin bangsa kami. Juga kami berdoa Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat aparat-aparat yang senantiasa bertugas di bidang mereka masing-masing, terutama dalam menangani COVID ini. Pada mereka ada hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dicintai Tuhan Yesus, mari arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Dia. Turunlah berkat kepenuhan Roh Kudus. Turunlah berkat kekuatan jasmani. Turunlah berkat kekuatan hikmat kebijaksanaan. Turunlah kepada kita semua berkat-berkat pertemuan. Turunlah kepada kita semua berkat perekonomian. Supaya kita tetap memegang mandat ilahi kita. Supaya kita tetap dapat menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang kelam ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat hidup dan keselamatan, kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.